Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Abi Fajar pun merasa kaget mendengar jika makin banyak santri yang hilang, termasuk Aisyah. Rasya pun merasa tidak mungkin jika santri itu tiba-tiba hilang. Abi Fajar pun minta mereka tenang dan agar bersama-sama mencari santri lainnya. Rasya pun minta Irsyad dan Gibran untuk menemukan santri yang hilang, bagaimanapun caranya. Anak buah Ronald pun minta mereka jangan coba-coba untuk kabur. Mereka semua disekap di ruang yang sama dengan Adara dan Dika. Melihat teman-temannya yang saling menyalahkan, Aisyah pun minta mereka semua tidak berantem dan mencari cara agar bisa keluar dari sana. Aini minta mereka tidak menyerah agar bisa kabur dari sini. Aini dan Stefani berhasil melepaskan ikatan tangan mereka. Semua santri pun terlihat kompak untuk saling melepaskan ikatan mereka. Tiba-tiba preman itu datang. Reza pun telah mencoba melawan preman itu, namun Reza berhasil dibekap oleh preman itu. Aisyah pun lantas menimpu preman itu dengan sebuah galon. Reza pun memuji Aisyah jika Aisyah keren sekali. Reza katakan jika Aisyah pahlawannya. Aisyah minta Reza tak kepedean. Preman itu kembali bangun. Preman itu lantas menghajar Reza dan ingin memukul Aisyah. Adara pun mencoba menghalangi preman itu. Tiba-tiba Pak Malik pun datang, minta anak buahnya tak menghajar anak-anak itu. Mereka semua pun kembali diikat oleh anak buahnya Pak Malik. Rasya pun tanyakan pendapat Abi Fajar tentang semua yang terjadi dan apa yang harus dilakukan mereka. Ustadz Doni minta Abi Fajar agar beritahu orang tua murid tentang apa yang terjadi. Abi Fajar pun lantas menelpon satu persatu orang tua santri jika anak mereka sedang hilang. Jika pihak pesantren sedang berusaha untuk mencari anak-anak itu. Pak Malik pun beritahu Pak Ronald jika santri sudah diculik dan diamankan. Pak Malik pun bakal mengundang wartawan jika pesantren itu telah menghilangkan santrinya. Pak Ronald pun merasa yakin jika bakal menguasai pondok pesantren itu. Bahkan beberapa media pun sudah merilis berita kehilangan anak-anak santri Abi Fajar. Jessica dan Jasmine sangat takut jika mereka bakal dijual. Sementara itu, Rasya pun minta santri lainnya tak panik. Evan pun berkata kepada Rasya jika Rasya sok bijak dan sok merasa kehilangan. Rasya pun lantas emosi kepada Evan karena Rasya benar-benar kehilangan dua saudaranya, Adara dan Dika. Zidan dan Ucup pun setuju mengikuti keinginan Rasya agar mereka berdoa untuk keselamatan saudara-saudara mereka. Aisyah pun juga mengajak teman-temannya agar berdoa untuk keselamatan mereka. Mereka pun sangat berharap ada jalan keluar bagi mereka dan selalu dalam lindungan Allah. Abi Fajar pun juga berdoa untuk keselamatan semua santri. Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun datang. Ustadz katakan jika para santri ikut berdoa demi keselamatan saudara-saudaranya. Bahkan Rasya, Irsyad dan Gibran pun meneteskan air mata berdoa untuk keselamatan Adara dan Dika. Irsyad pun berusaha untuk perbaiki alatnya. Irsyad pun merasa kesal tak bisa perbaiki alat itu. Irsyad pun merasa jika alat itu tak berguna di saat yang genting dan saat diperlukan. Rasya pun minta Irsyad sabar dan Gibran pun minta Irsyad jangan buru-buru perbaiki alat itu. Irsyad katakan tak bisa menjamin jika bisa perbaiki alat itu secepatnya. Ustadz Doni pun beritahu Abi Fajar jika berita kehilangan santri sudah beredar di media sosial. Ustadz pun juga beritahu Abi Fajar jika orang tua santri sudah datang dan menuntut Abi Fajar atas kehilangan anaknya. Abi Fajar pun minta orang tua santri agar tetap tenang dan akan jelaskan semuanya. Tiba-tiba media pun datang meliput berita tentang kehilangan santri-santri itu. Abi Fajar pun lantas yakinkan orang tua murid jika saat ini mereka sedang melakukan pencarian. Tiba-tiba gudang pondok pesantren pun alami kebakaran. Orang tua santri pun minta anak-anak mereka agar dipulangkan. Para santri dan semua santri pun terlihat sedang berusaha memadamkan api itu.
Tiba-tiba gudang itu kembali meledak. Seorang ustadz pun terluka dan tak sadarkan diri. Orang tua murid pun lantas mengajak anak-anaknya pulang sekarang karena merasa jika pondok pesantren sudah tak aman. Rasya pun minta Abi pertahankan pondok pesantren itu dan tak menyerah. Tiba-tiba polisi pun datang untuk menangkap Abi Fajar. Orang tua santri meminta Abi Fajar ditangkap. Polisi pun terpaksa menangkap Abi Fajar untuk dimintai keterangan. Pak Ronald pun merasa sangat yakin sebentar lagi pesantren itu bakal sebentar lagi dikuasai oleh Pak Ronald dan Abi Fajar bakal dijebloskan ke dalam penjara.